Halo, Assalamualaikum. Sis, udah ketemu belum dengan wajah Ber? Oh iya iya iya. Kapan katanya mau kesini? Oh, habis Zohor. Oh ya udah ditunggu ya. Ini penting bener ini. Harus segera di ini kan ini. Segera di apa? Dipercepat lah. Minta pertolongan dia. Oh ya udah ditunggu ya. Ya, Assalamualaikum. Mana ini wajah Ber ini? Tunggu dulu bentar. Dari bus dari orang dulu. Kayaknya kampung ini sudah tidak aman. Saya sebagai tokoh di kampung ini merasa khawatir dan tidak nyaman dengan kondisi-kondisi yang terjadi di kampung ini, teror-teror yang tidak enak sehingga menjadi resah masyarakat. Kita sembari nunggu kedatangan Pak Jaber yang konon kabarnya beliau ini orang sakti, orang hebat. Mudah-mudahan beliau bisa menolong problem-problem yang ada di kampung ini. Tunggu dulu sampai dia datang. Ya, kemungkinan bentar lagi datang ini. Ya, halo. Oh ya ya ya. Ya, siap, ditunggu. Ya ada, saya udah di depan ini, udah di depan rumah. Memang lagi nunggu beliau ini. Ya sudah. Ya ditunggu di depan rumah ini. Datang. Tunggu sebentar. Tahu. Dia datang. Wah, ini orangnya nih. Orangnya datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama nih Pak Jaber ditunggu. Ya, Silakan duduk. terima kasih, terima kasih. Lumayan lama saya nunggu nih Pak Jaber di sini. Iya, iya. Maaflah. Tadi saya memang lagi ada peramalan sedikit. Tadi saya memang kalau saya habis sholat wajib itu ya adalah namanya pesan-pesan dari guru, sehingga saya mengadakan amal-amalan wiridan sedikit. Ini bagaimana nih Pak, kira-kira? Kebetulan karena saya di sini warga baru, orang baru, Ya. saya lagi bermain ke tempat sahabat saya Pak Uji, Ya. bahwasanya dia kemarin itu
minta tolong ke rekan saya di kampung yang lumayan jauh ya, Ya. sama Mbak Datu, spiritual lain, bahwasanya ada sesuatu yang lumayan sakit keras. Tapi alhamdulillah atas berkat izin Allah semalam sudah bisa saya tangani. Ya, memang ya begitulah namanya penyakit ya. Di mana saja juga pasti ada penyakit. Mungkin atas kebesaran Allah wajah Jaber diundang ke sana, sebabnya di atas izin Allah juga, sehingga penyakit yang ada di keluarga Pak Uji itu musnah. Memang sedikit tidak penyakit seperti biasa. Ya. Karena penyakit itu sepertinya memang ada orang yang melakukan, termasuk seperti kayak mungkin santet seperti itu ya. Mungkin atau dendam atau seperti apa ya. Tapi alhamdulillah itu penyakit atas izin Allah wajah bisa tangani, tidak berarti amat ya, mungkin berangsur-angsur sudah agak pulih dan udah makan sudah mulai mau seperti itu. Oh ya, ini seperti apa Pak, kepala dusun apa kepala sini? Ya, saya ini bisa dikatakan tokoh lah di kampung ini. Iya. Nah, sehingga begini Pak Jaber. Iya. Jadi di kampung kami ini Iya. sedang mengalami resah, Iya. sehingga masyarakat di sini ini merasa tidak nyaman. Begitu. Ya, merasa tidak nyaman dengan ulah-ulah yang tidak kasat mata. Seperti itu. Ya, sehingga sehingga masyarakat di sini ini merasa resah, tidak nyaman ya, tidak nyaman lah intinya. Seperti apa itu kejadiannya itu? Kejadiannya itu ya goib, Seperti itu. goib, sehingga ada dari sapi warga itu lehernya itu seperti ada yang menggigit. Seperti itu. Seperti ada menggigit, langsung kemudian dia. Ada berapa banyak itu kira-kira? Ya kurang lebih yang sudah kami lihat itu 3 lah. Ada 3 ekor ya? 3. Kemudian kalau malam ada suara-suara yang aneh-aneh, ketawa gitu. Oh iya. Ketawa. Bahkan kami warga juga kami himbau untuk ronda malam. Seperti itu. Ronda malam sampai pada saatnya ditemuilah sosok seperti cahaya terbang begitu. Oh begitu ya. Terbang. Kalau begitu tidak jauh persis seperti ada beberapa di kampung sebelah yang wajah lalui, dan mereka pun bercerita seperti apa yang dijelaskan Pak Rahman ya. Memang ternyata teror-teror seperti namanya binatang ternak mati, terus ada beberapa lagi kejadian di lain itu malah beberapa dia ambil anak-anak bayi seperti itu ya, dengan cahaya lantas menggigit gitu ya. Dan binatang kebanyakan memang leher itu yang dimakan Pak Rahman. Ya. Jadi Pak Rahman juga mendengar misteri seperti ada suara-suara yang mungkin tertawa juga seperti itu. Betul. Suara terbahak atau suara tertawa seperti nenek lampir lah begitu. Seperti itu ya. Iya. Nenek lampir juga. Seperti nenek lampir lah begitu. Masya Allah, berarti Suara-suara itu. ternyata teror mak lampir ini sudah kemana-mana. Tetapi tidak ada salahnya. Memang kebetulan saya juga ditugaskan oleh Bang Rey dan beberapa rekan spiritual, bahwa kami juga sudah melaporkan kejadian-kejadian ini kepada Bang Rey, bahwasannya memang teror mak lampir ini sudah merajalela kemana-mana. Tetapi pada dasarnya itu mereka sudah, mak lampir itu setiap kampung yang ada teror pasti ada pengikutnya, pasti ada anak buahnya. Jadi tidak mungkin mak lampir seperti ini. Jadi anak buahnya itu seperti digendam, di luar kesadarannya dia berbuat punya kemampuan. Nah, kemampuan yang anak buahnya tadi itu
Ya seperti itu, dia menghisap binatang dengan diambil darahnya. Maaf, memang lagi kurang fit karena cuaca hujan terus ini. Dan seperti itu, ada beberapa juga bayi yang lebih heboh lagi ini di wilayah yang lain itu ibu-ibu hamil itu ada yang hamil 5 bulan, 6 bulan itu aneh, bayinya hilang, kempes seperti tidak hamil. Jadi keluarganya pun pada bingung kok bisa begini, karena mereka sudah periksa ke dokter bahwa dinyatakan bayi sehat begitu, tapi sekarang kejadian aneh. Dan cara ibu itu berbicara juga bahwasannya dia mendengar suara tawa seperti nenek sihir lah kata dia. Rupanya prediksi Wak Jaber itu pasti mak lampir juga ulahnya. Dia memakai kekuatan orang-orang di situ yang sebenarnya dia nyerap energinya untuk menambah kekuatan mak lampir. Jadi yang dipergunakan orang itu tidak sadar sebenarnya ya. Jadi apa yang bisa Wak Jaber bantu ini Pak Rahman? Ya begini Wak Jaber, karena saya dengar juga Wak Jaber ini seorang preman ya tadinya ya. Iya, begitu. Seorang preman, sehingga katanya informasinya seorang preman kemudian bertobat. Bertobat. Itu ada yang nelfon Pak. Oh ya. Diangkat aja. Mungkin ada yang. Angkat dulu ya. Iya silakan. Maaf ya Wak Jaber ya. Iya silakan. Belum. Nanti ya. Ya. Rupanya ceritanya sama juga itu tadi. Saya dengar mereka mengeluh juga. Iya. Betul. Itu jadi, orang yang di mana itu Pak yang nelpon tadi? Ini orang tetangga sebelah sana Pak. Pak. Ternyata itu kayaknya buru-buru juga kayaknya belum juga. Ya sepertinya seperti itu sepertinya. Nah, jadi kembali ini tadi Wak Jaber. Saya sambil merokok ya. Ya boleh, silakan. Begini Wak Jaber. Jadi kami minta tolong dengan Wak Jaber untuk mengatasi di kampung kami yang sedang rawan ini. Ya. Di kampung kami ini merasa tidak nyaman, tidak enak, sehingga kami butuh pertolongan dari Wak Jaber untuk menanggulangilah masalah-masalah yang ada di kampung kami ini. Begitu Wak Jaber. Kira-kira seperti itu. Ya, saya tidak bisa mendahului apa yang dikehendaki Allah. Jadi keberadaan Wak Jaber pun di sini mungkin memang sudah kehendak Allah, sehingga mungkin Wak Jaber harus berhadapan dengan kejadian-kejadian seperti ini. Jadi Pak Roman, saya mau melihat secara batin dulu seperti apa kejadian yang sebenarnya ya. Memang kejadian itu beberapa malam yang lalu ya. Iya betul. Sudah ada 2 malam yang lalu. Memang kalau saya lihat di situ itu penampakan seperti Banaspati. Banaspati ini sebangsa Gondoruo juga. Iya. Dan dia memang kehitangan malampir juga rupanya secara makhluk astral ini ya. Dia untuk menteror, dia mengerahkan juga bangsa-bangsa jin juga untuk menteror masyarakat juga. Di samping memang dia ada orang di sini juga. Nanti kita deteksi keberadaan siapa sesungguhnya orang yang kami yang menjadi kehitangan malampir. Iya. Ini
saya gini Pak Roman, insyaallah saya akan berusaha bantu. Memang ini sudah kewajiban saya juga untuk bisa membantu. Mungkin Allah kirim ke sini memang tujuannya mungkin seperti itu, yang saya pun tidak tahu seperti apa kejadiannya. Jadi kita berusaha bagaimana, memang sudah benar itu juga yang digalakkan oleh Pak Kepala Pedukuhan Pak Roman ini, bahwa masyarakat itu ronda udah benar. Karena dia memang kunci satu, kalau malam itu jangan lupa obor, sebenarnya obor. Sambil bersolawat, sambil apa, itu sangat bagus untuk menetralisir kekuatan-kekuatan jahat itu. Jadi insya Allah saya akan berusaha, karena memang ada juga yang saya dengar ini, ada juga yang datang minta tolong ke saya juga. Itu ada gangguan juga itu katanya, seperti itu anaknya juga menangis terus tiap malam. Dan istrinya mendengar, dan Pak siapa ya, atau Pak Santo apa itu namanya, itu juga begitu, bahwasanya dia juga mendengar suara tertawa yang menyeramkan, kata dia seperti nenek sihir. Ya saya rasa itu malampir, tidak salah lagi. Jadi nanti saya akan berusaha, saya coba nanti malam kita bersama-sama ronda, kita lihat, karena memang ini saya lihat sepertinya bakalan ada gerakan nanti malam itu di wilayah ini. Karena auranya di sini ini sudah dia pasang pagar gaib supaya seperti menghipnotis, seperti apa namanya, kalau orang ditidurkan jadi nyenyak seperti sirup. Seperti dia hawa sirup ini sudah mulai beredar di sore. Kemungkinan ilmu sirup ini bakal bekerja mulai jam 9 malam itu, sehingga mereka tertidur seperti orang mati beneran. Sehingga mereka, aktivitas mereka berbuat itu tidak terdeteksi, tidak kedengaran kalau ada orang berteriak. Baiklah, gitu aja Pak Roman. Saya banyak terima kasih juga. Ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama bagaimana caranya itu memberantas mereka itu semua. Tapi ya memang saya kembali Pak Roman cerita, memang saya kemarin tuh ya namanya hilap lah. Mungkin saya banyak salah jalan, sehingga saya jadi orang jahat lah yang banyak merugikan orang. Kemungkinan kalau Pak Roman ada beberapa keluarga atau mungkin merasa terganggu oleh wajah, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan minta doa juga semoga saya bisa istiqomah ini. Amin. Menjalankan semua ini. Ya saya rasa itu dulu Pak Roman. Ini saya mau kembali lagi, saya mau meneruskan peramalan saya di musola. Karena di situ juga ada Pak Kiai, Pak Ustadz yang lagi bermusakarah mengenai tentang ilmu, iman dan lain sebagainya. Jadi kita sambung lagi. Saya rasa demikian aja. Saya rasa cukup. Terima kasih gitu ya. Kita tunggu aja ntar malam, saya insya Allah kita bersama-sama ya. Kita ronda. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.